KPK telah menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai trisula pemberantasan korupsi, selain penindakan dan pencegahan. Melalui pendidikan anti korupsi di sekolah, pemerintah ingin menciptakan generasi baru Indonesia tanpa korupsi untuk masa depan yang lebih baik. Komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo sudah sangat brilian dan juga sudah sangat advance. Hal ini dapat dilihat dari berbagai statement publik dan juga tindakan publik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap pemerintahannya. Misalnya kita bisa lihat di pidato Presiden tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwasanya korupsi harus dilibas habis. Korupsi harus ditindak habis. Oleh karena itu merupakan salah satu contoh bentuk dari adanya komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, terdapat poin 7 dalam Aska Cika yang dimiliki oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwasanya pemberantasan korupsi dan juga penegakan hukum yang transparan dan juga akuntabel menjadi salah satu poin khusus yang ditekankan oleh pemerintah saat ini. Di samping itu terdapat tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Hal ini dapat dilihat dari adanya retreat di Magelang. Salah satu komponen di dalam retreat tersebut adalah permasalahan integritas. Permasalahan integritas yang ditekankan ini adalah bagaimana mencegah adanya pejabat negara yang sudah dilantik sebagai menteri ataupun wakil menteri ataupun kepala dari lembaga-lembaga lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang mencederai dari integritas pejabat negara itu sendiri. Ini merupakan hari anti tindak pidana korupsi sedunia, 9 Desember 2024. Terdapat adanya acara Hakordia atau Hari Peringatan Anti Korupsi Sedunia yang dilakukan oleh KPK selaku lembaga yang memegangi permasalahan anti korupsi di Indonesia. Dalam praktiknya, Presiden Prabowo sendiri menunjukkan komitmennya untuk mengikuti acara ini dan juga menyampaikan pidatonya di dalam acara ini. Itu merupakan komitmen yang nyata bahwasanya Presiden Prabowo Subianto memiliki tindakan yang tegas dan juga konkret terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, permasalahan korupsi lagi-lagi bukan terletak pada cuma masalah terbatas terkait dengan adanya tindak pidana pengambilan uang semata, pencurian, ataupun pengurangan biaya dan sejenisnya. Lebih lanjut, penekanan dari adanya tindak pidana korupsi adalah adanya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu yang perlu diperkuat ke depannya adalah terkait dengan bagaimana kita mendefinisikan penyalahgunaan kewenangan ini. Dalam konteks hukum, terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 di pasal 2 dan 3 yang menyatakan permasalahan tindak pidana korupsi tidak hanya mengenai permasalahan penyalahgunaan kewenangan semata, tapi lebih lanjut adalah permasalahan kerugian negara yang terdapat di dalam permasalahan korupsi itu sendiri. Ini yang perlu dikelirkan. Apa yang mau menjadi titik fokus dari tindak pidana korupsi di Indonesia ke depannya? Bagaimana klasifikasinya? Apakah menitik beratkan pada kerugian negara sebagaimana yang terus berlangsung sampai sekarang saat ini, atau menitik beratkan pada penyalahgunaan kewenangan? Kondisinya adalah penyalahgunaan kewenangan ini sendiri menjadi hal yang problematik, di mana seringkali banyak orang yang menyalahgunakan wewenang, tapi karena adanya kerugian negara di dalam tindakan yang dilakukannya sebagai pejabat berwenang, itu menyebabkan adanya dikenakan korupsi. Nah, ini yang menjadi polemik yang tidak terus kunjung berakhir. Oleh karena itu, penegakan hukum korupsi di Indonesia perlu diperjelas kembali dalam konteks bagaimana tindak fokusnya. Apakah di konteks penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, atau berfokus pada adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Apakah tindakan tersebut menjadi merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan ataupun tidak, itu hal lain. Itu yang mungkin perlu diperjelas dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengembangan sikap anti korupsi sejak dini tentu perlu ditekankan dari sejak masa sekolah melalui adanya kurikulum, kemudian adanya yang di dalamnya adalah pembelajaran, ada ekstrakurikuler dan sejenisnya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya melakukan pengabdian masyarakat ke daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2023 yang lalu, sudah banyak daerah yang punya peraturan daerah anti korupsi. Dalam artian pendidikan korupsi disatukan pendidikannya sebagai pendidikan muatan lokal yang diajarkan khusus di suatu daerah tertentu saja. Namun pada praktiknya saya sudah melihat beberapa peraturan daerah terkait dengan pendidikan anti korupsi itu diaturnya secara sektoral. Artinya tidak terdapat peraturan terkait dengan pendidikan anti korupsi yang bersifat nasional. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemangku kepentingan sebagai upaya untuk
memperoleh pendidikan anti korupsi yang lebih komprehensif, karena itu merupakan bentuk standarisasi pendidikan baik di tingkat nasional, nantinya di daerah-daerah kan sama. Kondisinya saat ini tiap daerah punya peraturannya sendiri yang memungkinkan adanya standarisasi yang berbeda, karena tidak ada peraturan hukum positif yang berlaku untuk permasalahan itu secara lebih komprehensif dan juga koheren. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi sudah memiliki berbagai platform ya. Karena dengan adanya digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini, sudah banyak lembaga negara yang membuat adanya sistem whistleblower, di mana adanya kemungkinan bagi masyarakat mengadukan adanya penyalahgunaan kewenangan ataupun jabatan yang bertendensi kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintah itu sendiri. Berangkat dari kondisi tersebut, kedepannya bukan hanya lagi adanya sebuah sistem-sistem yang tidak jelas tindak lanjutnya semata. Lebih lanjut, masyarakat pada hari ini memanfaatkan sistem viralisme. Viralisme ini mengacu pada adanya kondisi di mana adanya permasalahan masyarakat tidak kunjung selesai melalui sistem-sistem yang ada. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk memviralkannya di media sosial sebagai upaya kuratif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kondisi ini mungkin dapat ditingkatkan sembari menunggu adanya regulasi yang lebih komprehensif dan juga tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi ke depannya. Pemberantasan korupsi permasalahan utamanya bukan lagi pada penegakan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh berbagai pakar, berbagai tokoh, dan juga berbagai pejabat negara. Lebih dari itu, pemberantasan korupsi harus berpacu pada sistem. Sistem ini yang harus diperkuat, bukan hanya soal digitalisasi maupun transparansi semata. Lebih dari itu, sistem yang lebih berkuat adalah bagaimana pemisahan konflik of interest yang berpotensi terjadi dalam proses pengambilan kebijakan maupun pembuatan anggaran. Hal ini mungkin dapat dilihat seperti contohnya di beberapa peraturan yang berkaitan dengan BUMN misalnya. Masih terdapat kelonggaran di mana BUMN dapat melakukan penunjukan terhadap BUMN lainnya yang bersifat bertendensi konflik of interest dikarenakan sama-sama pemiliknya negara. Hal-hal seperti itu mungkin dapat dikurangi dan juga dihapus sebagai upaya untuk memastikan adanya penegakan hukum anti korupsi yang bebas dan juga tidak terpacu pada adanya konflik of interest dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya dalam upaya menegakkan korupsi. Karena korupsi lagi-lagi bukan cuma permasalahan adanya uang yang diambil semata, bukan hanya permasalahan adanya orang yang diuntungkan dan juga negara dirugikan. Lebih dari itu, korupsi adalah permasalahan bagaimana adanya tindakan yang tidak profesional, dalam arti yang memisahkan di banyak ruang untuk profesional dan juga ruang untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok dalam pengambilan kebijakan. Mungkin demikian.